Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa terus belajar dalam sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Saya ingin berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, siapa hari ini yang tidak masuk? Saya absen terlebih dahulu ya. Anissa Nuril hadir. Asla. Rahmat Revan ada. Hadir semua ya. Saya hitung dulu. Kalau panggil satu-satu nanti kelamaan. Oke, 23 hadir semua. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Ya betul, tentang perilaku pada remaja. Nah, pertemuan lalu kita belajar tentang perilaku pada remaja, yaitu tentang bagaimana seorang remaja berperilaku dalam kehidupan sehari-hari maupun bersama dengan teman dan juga kepada siapapun, bergaul kepada siapapun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela, israf, takbir, dan bakhil. Di sini saya akan menggunakan media PowerPoint. Kalian bisa nyimak menggunakan buku pelajaran dan juga sambil melihat apa yang akan saya tampilkan nanti. Karena mohon maaf, ini kondisi tangannya Bu Dinda sedang sakit, jadi kesulitan untuk nulis di papan seperti itu. Jadi kita pada pertemuan kali ini menggunakan PowerPoint ya. Nah, sebelum masuk di pembelajaran, menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa? Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari israf, tabzir, dan bakhil. Kemudian yang kedua, memahami bentuk-bentuk dari israf, tabzir, dan bakhil. Dan yang terakhir adalah memahami bahaya dari perilaku akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Oke. Yang pertama, israf. Apa sih itu israf? Ya, israf berasal dari bahasa Arab asrofa yusrifu isrofan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Nah, itu secara bahasa dari istilah israf. Kemudian menurut istilah, apa itu israf? Israf adalah melampaui batas, yang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri sendiri secara berlebihan. Nah, jadi melakukan segala sesuatu dengan cara berlebihan dan di luar atas kewajaran manusia, ya, itu istilah dari israf. Jadi bisa diingat bahwa israf itu apa? Bersukaria melewati batas. Kemudian pada intinya israf itu adalah sebuah perilaku tercela di mana itu merupakan kegiatan melampaui batas atau segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, pada kehidupan sekarang, melampaui batas itu dapat mengancam masa depan manusia, ya kan? Terutama pada kalangan remaja. Okay. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda dalam buku paketnya kalian itu ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, binasalah orang-orang yang melampaui batas, hadis riwayat Muslim, dan juga Allah membenci orang-orang yang berperilaku israf. Ada pada surat Al-A'raf ayat 31, bisa dilihat di situ, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi sudah dijelaskan juga dalam hadis dan Al-Quran bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi israf dikatakan sebagai perilaku yang tercela karena sudah ada gitu ya, sudah ada yang menjelaskannya. Kemudian contoh dari perbuatan israf yang pertama yaitu makan dan minum berlebihan. Jadi kalau kita makan, minum sewajarnya saja, seperti adabnya makan. Makanlah ketika lapar dan berhentilah ketika belum kenyang, jangan sampai kekenyangan.
terlalu lama. Tidur terlalu lama bisa menimbulkan rasa malas. Ya, nanti kita bisa malas belajar. Kalau yang sudah misalkan untuk orang dewasa malas bekerja, ya kan? Kalau untuk kalangan kalian biasanya malasnya malas belajar, bisa mungkin belajar, tapi belajarnya tidak sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, dan yang keempat, membelanjakan harta untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, jadi ketika kita membelanjakan harta itu kita harus pertimbangkan apa manfaatnya, apa kegunaannya, apakah kita butuh atau sekedar ingin, seperti itu. Ya, jadi perlu diingat kembali bahwa kalau kita mau membelanjakan harta atau membeli segala sesuatu harus sesuai dengan kebutuhan kita, jangan sampai berlebih-lebihan. Dan masih ada contoh lainnya. Tadi saya sebutkan hanya beberapa saja. Kemudian bahaya israf. Apa itu bahaya? Bahaya atau akibat yang ditimbulkan dari kita berperilaku israf. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah dibenci oleh Allah. Ya kan? Karena tadi sudah ada dalam surat Al-A'raf ayat 31 tadi bahwa Allah membenci orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, berarti bahaya yang pertama adalah dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua, menjadi sahabatnya setan. Yang ketiga, menjadi orang yang tercela dan menyesal. Yang terakhir adalah menjadi orang yang tersesat. Seperti itu. Jadi ada bahayanya dari perilaku israf tersebut. Kemudian masuk di perilaku yang kedua, menghindari perilaku tabzir. Apa sih itu tabzir? Tabzir berasal dari bahasa Arab bazara yubaziru tabziran, yang artinya pengeluaran yang bukan hak. Jadi mengeluarkan harta yang tidak sesuai haknya, seperti itu. Sedangkan menurut istilah, tabzir itu adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau keperuntukannya harta tersebut, atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Nah, ada yang bingung? Tidak. Oke. Sambil dilihat PowerPoint-nya, sambil disimak bukunya. Di buku ada, tapi beberapa tidak ada di buku. Saya ambil dari referensi lain. Yang di sini ada istilah lain atau pendapat lain tentang tabzir, bahwa tabzir itu adalah membagi-bagikan harta dalam bentuk yang termasuk dalam berlebih-lebihan, atau membelanjakan harta dengan berlebih-lebihan, atau bisa dikatakan hampir sama dengan israf yang pertama tadi. Nah, itu ada pendapat lain yang menyatakan demikian. Kemudian contoh dari perbuatan israf, apa sih contohnya? Apakah sama dengan yang israf tadi? Tabzir, contohnya tabzir, apakah sama dengan yang israf tadi ataukah berbeda? Nah, di sini contoh dari perbuatan tabzir, dari istilahnya aja berbeda ya. Tabzir ini contohnya yang pertama, membantu orang lain dalam hal kemaksiatan. Membantu orang lain dalam melakukan hal kemaksiatan, misalkan membantu orang atau memberikan sumbangan, memberikan harta kepada orang-orang yang akan membeli minuman keras, misalkan minuman keras atau barang-barang yang terlarang lainnya. Nah, di situ berarti sama saja kita melakukan perbuatan tabzir, karena di situ kita membantu orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan diri kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang bersedekah tapi tidak ikhlas. Nah, berarti orang yang tidak sedekah itu termasuk orang yang bersedekah tapi dia tidak ikhlas, itu bisa dikatakan bahwa orang tersebut berperilaku tabzir. Nah, seperti itu. Dan masih ada contoh lainnya. Kemudian akibat dari perbuatan tabzir. Nah, sama seperti israf tadi, bahwa tabzir juga ada akibatnya atau bahayanya. Yang pertama, mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, siksa yang teramat pedih. Kemudian kesengsaraan dunia akhirat. Dan yang keempat adalah cacian dari orang lain. Nah, kalau di dunia mungkin kita mendapatkan sengsara dan juga cacian, tapi kalau nanti di akhirat kita bisa mendapatkan siksa dan mendapatkan murkanya Allah. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat tabzir. Perilaku yang ketiga, akhlak tercela. Yang ketiga yaitu bakhil. Apa itu bakhil? Ya, kikir. Bisa dikatakan kikir, pelit, atau tidak mau mengeluarkan harta. Nah, di sini bakhil secara istilah itu adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Jadi ia enggan mengeluarkan
mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, itu dikatakan sebagai bakhil, enggan mengeluarkan harta yang seharusnya dikeluarkan, itu adalah bakhil. Nah, bakhil itu termasuk sifat tercela atau perilaku tercela, dikarenakan sifat ini itu terlahir karena godaan dari setan. Dalil yang melarang perbuatan bakhil itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Di buku paketnya ada semua. Oke. Selanjutnya, contoh dari perbuatan bakhil. Nah, dari istilahnya saja enggan mengeluarkan harta atau pelit. Nah, contohnya ya bisa kita lihat di sekitar kita, mungkin ada, atau diri kita sendiri kadang ya, atau mungkin kalian ada, mungkin ada, oh nggak ada, alhamdulillah, yaitu enggan membantu tetangga yang sedang membutuhkan, atau ada orang yang kesulitan, kekurangan biaya misalkan, dan kita punya kelebihan uang, kita enggan untuk membantu, sepeser pun kita tidak mengeluarkan. Nah, itu salah satu contohnya. Di sini ada contoh dari kisah Raja Qarun, di mana dia terkenal kebakhilannya, ya, sehingga ia itu sudah banyak sih kisahnya ya, seperti itu, ditenggelamkan di bumi bersama dengan harta-hartanya. Itu nanti kisahnya di next time, lain waktu saya ceritakan. Sekarang singkatnya saja bahwa ada gitu kisahnya tentang Raja Qarun. Bahaya dari perbuatan bakhil sama seperti israf dan tabzir tadi, ada bahaya maupun akibatnya dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Di sini bahaya bakhil yang pertama adalah mendapatkan dosa besar. Ya, bakhil itu mendapatkan dosa besar. Yang kedua, mengikuti jejaknya setan. Yang ketiga, menjadi penghalang masuk surga. Nah, jadi kalau kita berbuat bakhil itu menjadi salah satu alasan atau menjadi salah satu penghalang kita masuk ke dalam surga. Yang keempat, rizki menjadi sempit. Gini, kalau kita mau bersedekah ya, untuk kalian, kalau mau bersedekah, bersedekahlah dengan ikhlas. Di situ nanti kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita sedekahkan itu. Terkadang malah lebih besar kayak gitu. Nah, ketika kita pelit kepada orang, nah maka Allah akan mempersempit rezeki kita. Nah, jadi bahaya dari perilaku bakhil ini adalah rezekinya menjadi sempit, dan yang terakhir adalah sumber malapetaka bagi manusia itu. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum saya simpulkan, ada yang bertanya? Tidak, sudah paham semua. Nah, coba saya tanya tadi, ada berapa perilaku tercela yang sudah kita pelajari hari ini? Ada 3. Yang pertama, israf, kemudian tabzir, yang ketiga, bakhil. Oke. Dari ketiga tersebut, coba jelaskan apa itu tabzir. Angkat tangan. Ya. Oke. Betul, berarti mendengarkan ya tadi. Oke. Nah, jadi dari ketiga perilaku tersebut, hendaknya kita menghindari ketiganya tersebut, perilaku israf, tabzir, dan juga bakhil. Karena ketiganya merupakan perilaku tercela di mana Allah membenci perilaku tersebut. Oke. Dan dari istilah-istilahnya, israf yang pertama tadi, israf itu adalah berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, tabzir adalah apa tadi? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke. Tabzir adalah dan yang ketiga, bakhil, yaitu enggan membelanjakan sorry. Maaf. Enggan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, atau enggan mengeluarkan sebagian harta yang seharusnya dikeluarkan. Oke, mungkin cukup itu. Alhamdulillah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan Budinda dari tadi, dan tetap semangat. Minggu depan kita akan belajar lagi
bertemu lagi dengan Bu Dinda dengan materi takziah. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang materi takziah. Jadi, oh ya, maaf, adab takziah. Bagaimana adab-adabnya ketika kita melakukan takziah? Kita akan kupas tuntasnya pada pertemuan minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.